Mari Engkau terus limpahi kami dengan firman-Mu. Biarlah pada malam ini juga kami boleh mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Allah yang terus akan melengkapi, mempersiapkan kami. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus juga mengurapi, bahkan juga hamba-Mu secara pribadi. Mohon kemurahan Tuhan, supaya hidup ini Engkau jadikan berkat untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna. Kiranya kita juga tetap diberikan kesehatan, perpanjangan umur, bahkan dilimpahi dengan segala berkat yang terbaik, untuk kita boleh terus bisa bertekun di dalam Tuhan pada hari-hari yang terakhir ini. Saudaraku, kiranya sampai kepada hari Ia datang kembali dalam kemuliaannya di awan-awan permai. Kita bersyukur juga kalau Tuhan terus memberikan kita firman-Nya, sehingga kita boleh mengerti waktu-waktu, bahkan segala sesuatu baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, sehingga kita tahu kapan Tuhan akan datang untuk menjemput, mengangkat gerejanya, sekalipun mungkin secara waktu, jam, tanggal, ya tahun tidak diberitahukan. Tentu sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya yang diberikan hikmat kebijaksanaan melalui pengertian, pemahaman kita akan firman-Nya, kita mengerti melalui tanda-tanda baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Ya, secara khusus kita belajar dari kitab Wahyu, saudaraku, di mana kitab Wahyu ini sangat identik dengan segala sesuatu yang terjadi pada zaman akhir ini. Saudara yang terkasih, kita sudah memasuki Wahyu pasal yang ke-14. Dalam Wahyu pasal yang ke-14, kita melihat beberapa bagian yang sangat penting. Bagian yang pertama, penglihatan Rasul Yohanes tentang anak manusia, ya, bersama dengan 144.000 orang-orang yang telah ditebus dan dimateraikan, ya, di atas bukit Sion. Ya, itu dari Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kelima. Lalu bagian selanjutnya, dan penglihatan Rasul Yohanes yang melihat malaikat, ya, bahkan juga memperdengarkan suaranya. Malaikat itu memperdengarkan suaranya, berseru. Ada 3 malaikat dengan 3 seruan. Seruan malaikat yang pertama menyatakan supaya takutlah akan Allah, muliakanlah Dia dan sembahlah Dia. Lalu malaikat yang kedua menyerukan tentang keruntuhan Babel. Lalu malaikat yang ketiga menyerukan peringatan bahwasanya siapa yang menyembah binatang dan patungnya akan masuk dalam murka Allah. Selanjutnya bagian yang keempat, bagian yang kelima, pada minggu yang lalu kita sudah melihat, saudaraku, bahwasanya berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, ada 3 hal yang kita lihat pada minggu yang lalu. Yang pertama, kebahagiaan bagi orang-orang yang ada dalam kerajaan Tuhan. Yang kedua, ada hari perhentian. Ya, baru yang ketiga, ada upah bagi orang yang bekerja, yang berjuang, berjerih lelah, ataupun melayani Tuhan sampai kepada batas akhir. Kita sudah perhatikan ini pada minggu yang lalu. Pada malam ini kita akan melihat bagian yang terakhir dari Wahyu pasal yang ke-14, yaitu dari ayat 14 sampai kepada ayat 20. Kalau di situ perikopnya tuayan di bumi.
tuayan di bumi. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, tuayan di bumi ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Ya, tetapi sebelumnya saya minta dibacakan dulu Wahyu 14 dari ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Terus, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, ya, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ya, ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuayan di bumi sudah masak. iya. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Terus, Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, ya, juga padanya ada sebilah sabit tajam. terus, Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ya, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, iya. Terus, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, iya, karena buahnya sudah masak. sudah masak. Terus 19, Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, ya, dan memotong buah pohon anggur di bumi, terus, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. ya, ayat 20, Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, terus, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, terus, dan jauhnya 200 mil. iya, jauhnya 200 mil. Saudara yang terkasih, sekali lagi kita akan perhatikan ini dalam dua bagian yang sangat penting. Ya, di sini perikopnya tuayan di bumi. Jadi waktu penuaian ini ada dua tahap. Ya, kita perhatikan ayat 14 sampai kepada ayat 16. Ini bagian pertama. Lalu ayatnya yang ke-17 sampai kepada ayat 20 itu bagian kedua. Saya kutip bagian pertama. Kembali kita perhatikan ayat 14. Iya, dalam penglihatan Rasul Yohanes berikutnya dikatakan begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Awan putih. Iya. Nah, lalu dilanjutkan. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Saudara yakin ini Yesus? Anak. Perhatikan hurufnya. Ya. A huruf besar, M-nya huruf besar. Anak manusia. Ya. Bahwasanya Yesus sebagai anak manusia pun akan datang di awan-awan permai kelak. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-14 ini menunjuk kepada kedatangan Yesus di awan-awan sebagai anak manusia. Nah, perhatikan. Ya, duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Ya, mahkota emas. Tentu mahkota emas adalah hasil dari kemenangan. Yesus sudah menang atas maut. Amin. Melalui kematian dan kebangkitannya dia sudah menaklukkan maut. Sengat maut sudah dipatahkan. Ya, Yesus sudah berkemenangan atas dosa, atas maut, bahkan atas kerajaan maut. Dia sudah menang. Maka padanya ada mahkota. Mahkota emas. Ya, terus di kepalanya ada mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya untuk menuai. Ya, saya mau memastikan dulu bahwasanya ayat 14 ini menunjuk kepada pribadi Yesus yang sudah berkemenangan dan dia akan datang di awan-awan. Haleluya. Iya, selanjutnya kita perhatikan di sini, di tangannya ada sebilah sabit tajam.
yang akan dipakai untuk menuai. Maka dilanjutkan ayat 15. Dalam ayat 15, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Maka malaikat itu berkata kepada anak manusia itu, ayunkan sabitmu, tuailah bumi, sebab tuaian di bumi sudah masak. Maka ayatnya yang ke-14 ini tindakan. Ya, ayatnya yang ke-16. Dan aku melihat, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Bumi pun dituai. Yang pertama, siapa yang menuai? Anak manusia. Pastikan itu adalah Yesus. Haleluya. Ya. Jadi penuaian yang pertama dilakukan oleh Yesus sendiri sebagai anak manusia. Ini bagian pertama. Sebelum nanti saya terangkan lebih mendetil. Bagian yang kedua, ayatnya yang ke-17. Ini sampai kepada ayat 20. Ya, kita pahami dulu ini nats ini. Ayat 17, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Siapa yang keluar dari bait suci? Malaikat. Malaikat. Ya, malaikat keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Jadi malaikat ini keluar dari sorga, turun dari sorga. Ya, sebab ia tidak akan menuai di sorga, tetapi dia akan menuai di bumi. Ya, jadi malaikat ini turun dari sorga atau keluar dari sorga untuk mengadakan penuaian. Ya, lanjutkan. 18, dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya kepada malaikat itu, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya juga sudah masak. Tadi kepada Yesus sebagai anak manusia dikatakan, tuailah bumi, karena tuaian di bumi sudah masak. Lalu kepada penuai yang kedua, malaikat. Kalau penuai yang pertama itu adalah Yesus sebagai anak manusia, penuai yang kedua adalah malaikat. Sama-sama menuai. Yesus menuai, malaikat menuai. Siapa yang dituai oleh malaikat? Perhatikan ayatnya yang ke-19. Ya, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi. Di atas bumi ya, sebab ia tadi keluar dari sorga. Ya, dan memotong buah pohon anggur di bumi. Buah pohon anggur. Tadi ayat 18 yang sudah masak. Ya, buah pohon anggur di bumi yang sudah masak. Ya, lalu ia memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Anehnya malaikat ini menuai anggur itu, ya, maka anggur itu dilemparkan ke kilang. Ya, ke kilang penggilingan. Tapi kilang penggilingan itu adalah murka Allah. Ya, jadi buah anggur itu bukan untuk diminum, bukan. Ya. Nah, maka ini perlu kita pahami. Ya, selanjutnya ayat 20. Ayat 20, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Di luar kota. Bukan di dalam kota. Tapi di luar. Ya. Buah anggur itu dikilang. Itulah murka Allah. Dan mengeluarkan darah yang mengalir begitu tinggi dan begitu jauh.
Ya. Hal yang pertama yang perlu kita pahami, ada dua penuaian. Penuaian pertama dilakukan oleh anak manusia, itulah Yesus. Penuaian yang kedua dilakukan oleh malaikat. Supaya kita mengerti nanti kita akan masuk kepada penuaian yang mana. Penuaian pertama kan? Atau penuaian kedua? Apakah kita dituai oleh anak manusia, itulah Yesus, atau dituai oleh malaikat? Ya tentu Alkitab adalah satu kepastian. Amin. Iya, maka kita juga harus mengerti dengan pasti. Ya, kita masuk kepada penuaian yang mana? Saudara yang terkasih, penuaian yang pertama dilakukan oleh Yesus sebagai anak manusia. Karena ia telah menaburkan benih. Dan benih itu tumbuh. Dan terus berkembang, berbuah. Sampai masak ataupun matang. Dalam Injil Matius pasal 13, Yesus memberikan satu perumpamaan tentang penabur. Yaitu penabur benih yang baik dan penabur benih yang tidak baik. Ya. Benih yang baik itu adalah benih gandum. Sedangkan benih yang tidak baik adalah ilalang. Ya. Dan di satu tempat, yaitu ladang. Ya. Masih ingat ceritanya? Dalam Matius pasal 13, ya, ketika Yesus sebagai anak manusia menaburkan benih, maka pada malamnya datanglah si jahat juga menaburkan benih ilalang. Lalu sama-sama tumbuh. Ya, benih gandum tumbuh, benih ilalang pun tumbuh. Ya. Setelah itu murid-murid meminta penjelasan. Tuhan, terangkan kepada kami apa arti perumpamaan lalang di ladang itu. Maka Yesus menerangkan. Ya, saya kutip soal penjelasan saja. Ya, saya yakin saudara sudah tahu cerita tentang ya, gandum dan lalang ini. Dalam Matius pasalnya yang ke-13, Matius pasal yang ke-13, ya, itu ayat 24 sampai kepada ayatnya yang ke-30, benih gandum dengan benih ilalang ditaburkan di satu wadah, yaitu ladang. Ya, maka penjelasannya itu ayat 36. Ya, ayat 36 dibacakan dulu. Demikian. Iya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Terus Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, ya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. ya, jelaskan kepada kami Tuhan tentang lalang di ladang itu. Ya, terus Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Orang yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia. Ya, saudara yakin itu Yesus? Amin. Ya, jadi yang menaburkan benih yang baik adalah Yesus sebagai anak manusia. Ya, terus Ladang ialah dunia. ya, Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. ya. Dan lalang anak-anak si jahat. Nah, ladang ialah dunia. Sama-sama ditaburkan. Baik benih yang baik itu ataupun gandum maupun benih yang tidak baik ilalang. Sama-sama ditaburkan. Yang menaburkan benih yang baik gandum itu adalah Yesus sebagai anak manusia. Sedangkan yang menaburkan benih ilalang itu adalah si jahat. Dan sama-sama tumbuh. Sama-sama berkembang. Bahkan juga ya, benih yang baik itu berbuah. Benih yang baik itu dikatakan menunjuk kepada anak-anak kerajaan. Sedangkan benih lalang itu adalah anak-anak si jahat.
Tentu Yesus sebagai anak manusia menaburkan benih yang baik. Dia juga akan menuai. Ya, karena seorang petani kalau ia sudah menaburkan benih itu, dan dia akan menunggu benih itu bertumbuh dan terus berkembang, berbuah dengan melewati berbagai musim. Ya, dan akhirnya penabur itu akan menuai pada waktu yang telah, ya saudaraku, ditentukan, atau pada waktu ya benih itu sudah bertumbuh, sudah berkembang, sudah berbuah dan sudah matang. Maka Yesus menaburkan benih yang baik, anak-anak kerajaan, dan anak-anak kerajaan ini terus bertumbuh, berkembang sampai matang, masak untuk siap dituai, dibawa masuk ke dalam lumbung Allah. Ya, sekali lagi hal yang pertama yang perlu kita ingat, penuai yang pertama itu adalah Yesus sendiri. Dan dia menuai apa yang dia tabur. Haleluya. Ya, dia menuai apa yang dia tabur. Seorang petani akan menuai apa yang dia tabur. Kalau kitab Yakobus itu mencatat bahwasanya seorang petani setelah menaburkan benih, dia akan menunggu sambil dia akan merawat benih itu untuk bisa bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah, melewati musim gugur, bahkan sampai melewati musim semi. Ya, dia menunggu. Hal yang sama ya dengan Yesus. Dia sudah menaburkan benih yang baik, benih firman. Bahkan dirinya sendiri yang menjadi korban. Ya saudaraku, ya, supaya kita sebagai orang-orang yang dulunya orang-orang berdosa, yang sudah ditebus, kita boleh mengalami pertumbuhan rohani. Kita berkembang sampai menghasilkan buah, ya, buah-buah yang baik, ya, dan buah itu betul-betul matang, masak untuk siap dituai. Hal yang sama juga nanti akan terjadi. Ya, bahwasanya malaikat juga akan menuai. Tetapi siapa yang dituai? Anggur yang masak, yang matang. Saudara yang terkasih, kalau kita sudah memahami bahwasanya ada dua penuaian. Penuaian yang pertama dilakukan oleh Yesus terhadap benih yang baik, yang sudah matang untuk siap dituai. Tetapi yang kedua adalah dituai oleh malaikat sendiri, juga yang sudah matang. Kalau bicara tentang masak atau matang, ini sama dengan dewasa. Haleluya. Haleluya. Seseorang pernah bertanya begini, ya, termasuk juga kalau saudara perhatikan itu di channel kita, ya, mungkin juga kadang-kala ada komentar, ya, bertanya soal siapa yang diangkat. Ya, karena saya pernah khotbah tentang pengangkatan, ya saudaraku, bahwasanya yang akan diangkat itu adalah gereja yang dewasa. Ya, yang diangkat itu gereja yang dewasa. Yang dituai itu gereja yang dewasa, jemaat yang dewasa. Maka ditanya, di mana ayatnya? Bahwasanya gereja yang dewasa yang akan diangkat. Ya, memang secara letterlet tertulis bahwasanya Yesus mengangkat gereja yang dewasa itu tidak ada. Oleh sebab itu kita butuh pengertian. Ya, memahami kebenaran itu dengan baik. Supaya kita tahu bahwasanya gereja yang dewasa lah yang akan dituai. Ia akan datang di awan-awan. Ia akan datang untuk menuai gereja. Dia akan datang menuai orang percaya. Dia akan datang menuai apa yang telah dia taburkan. Benih yang telah tumbuh itu bukan hanya sekedar tumbuh, tetapi harus berbuah.
sekadar berbuah, tetapi buahnya harus masak. Amin. Ya, hanya orang bodoh yang menuai yang tidak masak. Ya. Tetapi sesungguhnya ya, bahwasanya yang masak, yang matang itulah yang dituai. Kalau berbicara tentang masak ataupun matang itu bicara tentang dewasa. Sekali lagi, bicara tentang kematangan itu bicara tentang kedewasaan. Tetapi dewasa tidak diukur dari umurnya, tetapi dari kedewasaan karakter, sifat. Umur boleh dewasa, tetapi karakter belum tentu. Ya. Sebenarnya kalau bicara tentang kedewasaan itu bicara tentang karakter. Ya. Beda dengan umur. Ya. Jadi yang akan dituai itu adalah yang masak atau yang matang sama dengan dewasa. Haleluya. Ini yang akan masuk dalam penuaian. Gereja yang dewasa. Ya. Kalau kita bicara tentang kedewasaan, ya. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang kedewasaan, bagaimana yang disebutkan dengan gereja yang dewasa? Tentu ciri-ciri gereja yang dewasa itu ada. Ya. Rasul Paulus baik dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyebutkan ya, bagaimana ciri-ciri tanda-tanda anak-anak, bagaimana ciri yang dewasa. Ya, bahkan kitab Ibrani pun menyebutkan. Ibrani pasalnya yang kelima, mulai dari ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Kalau ditinjau dari sudut waktu, umur, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Tetapi kamu belum dewasa. Ya, kalau umur sudah. Ya. Tetapi kalau karakter kerohanianmu belum dewasa. Kan itu maksudnya. Ya, Ibrani pasal 11. Pasalnya yang kelima ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, Ya. tetapi yang sukar untuk dijelaskan, Ya, terus. karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya, terus. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah seharusnya kamu ini menjadi pengajar. Kalau dari umur. Ya, tetapi umur tidak menentukan kedewasaan. Ya, terus. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Ya. Dan kamu masih memerlukan susu, ya. bukan makanan keras. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, ini tandanya kamu belum dewasa. Ya, terus. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ya. ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Iya. Ya. Dikatakan sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Orang dewasa itu mengerti membedakan yang benar dengan yang salah. Mengerti membedakan antara yang kudus dengan yang najis. Mengerti membedakan sorga dengan neraka. Mengerti membedakan mana Kristus, mana berhala. Ya. Tahu perbedaannya. Bisa membedakannya. Terus 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Terus. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Punya panca indera yang terlatih. Terus. Untuk membedakan yang baik daripada yang Iya, jahat. dia punya panca indera. Ya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sehingga bisa membedakan
Ya, itu orang yang dewasa. Ya, ia tahu mana kehendak Allah, mana yang bukan. Ia bisa membedakan mana Roh Kudus, ya, mana roh iblis, mana rohnya sendiri, hatinya sendiri. Bisa dibedakan. Ya. Kalau orang dewasa mengerti membedakan, ya, mana Roh Kudus, Roh Tuhan, mana perasaannya, mana keinginan setan, bisa dibedakan. Mungkin membedakan antara iblis dengan Roh Kudus gampang, ya. Tetapi yang sulit itu membedakan perasaan kita dengan Roh Kudus, itu yang sulit. Tetapi orang dewasa mengerti membedakannya. Mana perasaannya, mana Roh Kudus. Gereja yang dewasa mengerti membedakan karena memiliki panca indera yang terlatih sehingga punya pengenalan. Kalau panca inderanya terlatih, ia punya pengenalan. Domba punya panca indera yang terlatih. Kalau pandangannya, matanya terbatas. Karena domba tidak bisa memandang jauh. Pandangannya terbatas. Tapi pendengarannya, penciumannya itu tajam. Maka domba mengenal gembala bukan dari matanya, tapi dari pendengaran. Karena mata seringkali menipu. Kita kan seringkali tertipu dengan mata kita, dengan apa yang kita lihat. Ya, kadangkala kita melihat, oh ini seperti baik. Ya, kita tidak tahu maksud-maksudnya tertentu. Tujuannya, motivasinya. Ya. Seringkali kita tersesat atau keliru, saudaraku, karena apa yang kita lihat. Ya. Kita bisa saja melihat seseorang itu baik, tetapi di balik kebaikan seringkali ada motivasi-motivasi. Seseorang kita lihat baik, rohani, tetapi di balik kebaikan-kebaikan seringkali ada kesesatan. Kalau kita pakai. Tetapi domba yang paling menonjol itu telinga. Telinganya terlatih, pendengarannya terlatih. Maka kalau pendengaran kita terlatih mendengarkan suara gembala, suara firman, kita bisa membedakan, ya, mana kebenaran, mana yang bukan. Mana kehendak Tuhan, mana kehendak kita, ambisi kita bisa membedakan. Ya. Apalagi kehendak kita dengan kehendak Tuhan, ambisi kita dengan ketetapan Tuhan, itu sulit membedakan. Hanya orang-orang yang terlatih. Siapa orang-orang terlatih? Yang sudah dewasa. Maka kitab Ibrani ini mencatat tadi mulai dari ayat 11, kalau ditinjau dari sudut waktu, umur, ya, sudah seharusnya kamu pengajar. Ya. Tetapi saya terjemahkan dengan terjemahan bebasnya. Tetapi kamu belum dewasa. Karena kamu belum bisa membedakan, ya, mana kebenaran, mana yang salah. Kamu belum bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak dosa, mana kehendakmu. Lebih jauh kalau kita bicara tentang kedewasaan. Kedewasaan secara rohani ini dapat kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Mulai dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-16, sebenarnya itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Apa ciri-ciri kedewasaan rohani? Saudaraku, kesimpulannya di situ adalah
kesatuan kita dengan Kristus. Ya, betul-betul menyatu dengan Kristus. Itu yang menjadi intinya di situ. Dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat. Ya, kalau kita melihat dimulai dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-16. Ya, atau boleh dibacakan dulu, dimulai dari ayat pertama dulu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, Iya. aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, Iya. supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, berpadanan dengan panggilan itu. Ya, harus sejalan dengan panggilan itu. Ya, hidup kita, karakter kita harus sejalan dengan panggilan itu. Haleluya. Kalau kita dipanggil sebagai pelayan, harus memiliki karakter pelayan. Kalau kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, harus memiliki karakter sebagai hamba. Ya, jadi panggilan itu sejalan dengan karakter. Ya, jangan sampai panggilan tidak sejalan dengan karakter. Ya. Orang dewasa, gereja yang dewasa, panggilan dengan karakternya sejalan. Ya, terus. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan ya, sabar. Terus. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, mulai beberapa karakter disinggung di sini dalam ayatnya yang kedua. Baik soal kerendahan hati, ya, kelembutan, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga perhatian. Saling membantu, kepedulian. Ya, terus. 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mulai masuk dalam kesatuan. Kesatuan roh. Ya, kesatuan roh. Baik dengan Kristus maupun juga dengan jemaat. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, terus lanjutkan. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan, ya, terus, yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, dalam panggilanmu. Satu tubuh. Ya, ini kalau kita kutip satu persatu, ya, memang ini makan waktu. Ya, tetapi kalau kita pahami apa yang dimaksudkan dengan satu tubuh, berarti kita harus bisa menerima satu dengan yang lain. Amin. Harus bisa menerima satu dengan yang lain. Dalam kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kita tidak bisa menerima satu dengan yang lain, jangan harap kita masuk surga. Masuk dalam penuaian oleh anak manusia. Ya. Jadi kalau kita mau masuk dalam penuaian, dituai oleh Yesus sebagai anak manusia, kita dibawa dalam kesatuan. Satu tubuh. Ya. Kalau bicara satu tubuh, tubuh apa? Tubuh Kristus. Ya. Tubuh Kristus itu satu. Siapa tubuh? Kita satu dengan yang lain. Ya. Maka kita harus bisa menerima satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Oh, ini tubuh Kristus, aku bisa terima. Ya, dalam kelebihan, dalam kekurangannya, ya, dalam panggilan yang berbeda-beda, ya, ataupun dalam talenta yang berbeda-beda, harus bisa. Bukan berarti aku semua, tidak. Ya. Oh, ini di sini panggilannya. Oke, aku bisa terima. Ya. Engkau Tuhan taruh di situ, panggilanmu di situ supaya engkau melengkapi aku. Ya, aku dipercayakan Tuhan dalam panggilan ini supaya aku melengkapimu. Itu tubuh.
Bisa ditangkap? Ini masih poin yang pertama ini. Si satu tubuh. Ya. Kalau tidak, nanti tidak akan tercapai kedewasaan. Tapi dimulai dulu dari kesatuan. Satu tubuh. Bahkan terus. Satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Satu tubuh, satu roh. Ya, jadi di dalam tubuh yang satu ini, perhatikan. Dalam tubuh yang satu ini, harus ada satu. Jangan banyak roh. Ya, kalau banyak roh, wah ini yang gila. Kalau Alkitab mencatat saudaraku bahwasanya ya, orang gila itu adalah orang yang dirasuk, yang dipenuhi oleh banyak roh. Tetapi dalam satu tubuh hanya ada satu roh. Dalam tubuh kita manusia ini ada satu roh, roh manusia. Dan di dalam roh manusia itulah roh Allah masuk, berdiam, bertahta. Ya, supaya kita jangan lagi dikendalikan oleh roh kita, hati kita, kehendak kita, keinginan kita, tetapi supaya roh Allah yang mengendalikan. Sehingga kita tetap berjalan dalam kebenaran. Amin. Ya. Jadi sekali lagi, di dalam satu tubuh itu ada satu roh. Demikian juga tubuh Kristus itu hanya ada satu roh, Roh Kudus, roh Allah. Ya. Kalau masuk banyak roh, ini kacau. Nah, kenapa banyak tubuh Kristus yang kacau? Kenapa tubuh Kristus tidak menyatu? Karena banyak roh. Andai hanya satu saja, Roh Kudus, tidak sulit untuk menyatu. Tetapi karena sudah dimasuki oleh beberapa roh, ya, termasuk roh merasa rohani, roh merasa lebih kudus, roh merasa lebih pintar, dan seterusnya. Itu yang membuat kacau. Dalam satu tubuh ada satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Apa pengharapannya? Sorga. Apa? Sorga. Itu pengharapan. Ya. Jadi kalau pengharapan kita hanya satu saja, kita bisa jalan bersama. Kalau pengharapan kita hanya satu saja, kita bisa saling mendukung. Karena pengharapannya hanya satu, surga. Bagaimana supaya kita sama-sama sampai ke surga? Tetapi kalau ada pengharapan-pengharapan yang lain, berharap untuk menjadi orang nomor satu, berharap untuk menonjol, berharap untuk menjadi orang terkemuka, berharap untuk mendapat penghormatan lebih, tidak akan pernah bisa masuk dalam kesatuan. Tapi ada satu pengharapannya, surga. Pengalaman kita bisa berbeda. Panggilan kita atau talenta kita bisa berbeda. Karunia kita bisa berbeda. Tapi kalau satu pengharapan kita, maka kita bisa saling melengkapi. Dan kita boleh bekerja sama, melayani bersama-sama kepada satu tujuan, surga mulia. Amin. Ya, terus. Satu Tuhan, satu iman, ya, satu baptisan, ya, terus. Satu Allah dan Bapa dari semua, terus. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya. Di atas semua ini menunjuk kepada Dia, Allah. Ya, satu Allah dan Bapa dari semua. Bapa satu, tapi untuk semua.
Oleh sebab itu tadi saya sampaikan saudaraku, tanda gereja yang dewasa, jemaat yang dewasa adalah betul-betul menyatu dengan Kristus. Menyatu. Menyatu melalui iman, menyatu melalui baptisan, menyatu melalui pengharapan, menyatu melalui tubuh, menyatu melalui roh. Masuk dalam kesatuan. Ya, bahkan menjadi dikatakan tadi Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita lompat saja ayat 11. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Terus baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan Ya. pengajar-pengajar, terus untuk memperlengkapi orang-orang kudus Ya. bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Iya, bahkan Tuhan juga memberikan 5 jabatan ini. Baik sebagai rasul, sebagai pemberita Injil, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai pengajar, ataupun guru. Tujuannya adalah untuk melengkapi, katanya. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Untuk memperlengkapi jemaat bagi pekerjaan pelayanan. Dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Supaya tubuh Kristus ini bertumbuh. Ya, karena benihnya sudah ditabur oleh Yesus sendiri. Di mana ditabur? Ketika ia salibkan. Ya, ketika ia disalibkan. Setelah disalibkan, dia mati, dia dikubur. Dia bagaikan benih yang jatuh ke tanah. Lalu benih itu tumbuh. Itulah gereja. Itulah orang-orang percaya. Tetapi benih yang sudah tumbuh ini harus terus dipelihara, harus terus dipupuk, diperlengkapi, supaya bertumbuh, bahkan juga berbuah sampai matang. Amin. Bisa ditangkap? Ya, supaya kita nanti mengerti bahwasanya hanya gereja yang dewasa itu yang akan dituai. Ya, jemaat-jemaat yang dewasa yang akan dituai. Nah, kembali kita perhatikan di sini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, ini mulai garis bawahi. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ya, kesatuan iman. Imannya betul-betul menyatu. Kalau sekarang iman kita kan masih beda-beda. Iya toh? Ya, memang kita percaya Yesus. Ya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang seringkali kepercayaan kita, ya saudaraku, masih menonjol. Aku percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pemelihara hidupku, serta yang memberkati hidupku. Kita masih lebih fokus iman kita kepada berkat. Ya, mungkin bagi orang sakit, aku percaya Dia Allah penyembuhku. Imannya masih lebih fokus kepada kesembuhannya. Ya, aku percaya Dia adalah gembalaku yang akan melindungi aku, yang akan menyertai aku. Fokus imannya adalah perlindungan dan penyertaannya. Ya, tetapi kalau kita bertumbuh mengarah kepada Kristus sebagai kepala, ya, dan meningkat iman kita, saudaraku, menjadi iman yang dewasa, fokusnya, sekali lagi, fokusnya bukan lagi kepada hal yang lahiriah, tetapi bagaimana hidup kita ini layak berkenan untuk siap diangkat masuk dalam kemuliaannya ketika Ia datang kembali. Ya, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang Benar. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, kalau sekarang kan pengetahuan masih banyak-banyak. Berbeda-beda. Ya. Maka yang satu ini doktrinnya begini, yang satu ini doktrinnya begini, yang satu ini doktrinnya begini. Ya. Tetapi kita akan dibawa kepada satu pengenalan.
pengenalan yang sama tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ini intinya. Ya, kedewasaan penuh. Jadi jemaat yang dewasa, gereja yang dewasa itu adalah yang menyatu dengan Kristus. Baik kesatuan iman, kesatuan pengharapan, kesatuan baptisan. Ya, tadi kita sudah melihat mulai dari atas. Betul-betul menyatu. Sehingga mencapai kedewasaan penuh atau kesempurnaan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi harus bertumbuh terus sampai sesuai, sampai sama dengan kesempurnaan Kristus atau kepenuhan Kristus. Arti kepenuhan Kristus ini adalah kesempurnaannya. Ya. Jadi orang percaya itu harus bertumbuh terus mencapai kedewasaan bahkan sampai sempurna dengan Kristus. Ini gereja yang siap diangkat dan tidak lagi mudah diombang-ambingkan katanya oleh rupa-rupa angin pengajaran. Terus sehingga kita bukan lagi anak-anak ya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, terus oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan, mudah terpengaruh. Anak-anak kan mudah terpengaruh. Ya, nah saudaraku, ini apalagi yang remaja-remaja, mudah terpengaruh. Nah, dijanji-janjiin, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu mudah. Ya. Coba kita lanjutkan dulu sebelum kita lihat terjemahan nanti. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, Terus di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ya, Kristus yang adalah kepala. bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala. Ya. Saya minta kita perhatikan dulu dalam terjemahan. Mulai terjemahan firman Allah yang hidup dari ayat 13. Dari ayat 13. Demikian. Iya. Sehingga akhirnya kita bersatu di dalam kepercayaan Iya. tentang keselamatan kita dan tentang juru selamat kita, Ya, harus anak bersatu. Allah. Bersatu dalam kepercayaan, dalam iman. Ya. Soal keselamatan kita dan tentang juru selamat kita, anak Allah. Ya. Maka soal keselamatan juga harus satu iman. Amin. Amin. Ya, harus satu iman. Ya. Saya selalu menyampaikan bagaimana keselamatan itu hanya kita peroleh melalui iman. Tetapi tentu ada proses. Ya, sekali lagi ada proses. Ya, yaitu pertobatan, baptisan air, dipenuhkan dengan Roh Kudus, baru seterusnya kita nanti akan bertumbuh. Bukan berarti, ya, bukan berarti itu syarat untuk beroleh keselamatan, tidak. Ya, keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang percaya. Ya, namun saudaraku, untuk mencapai ya keselamatan itu ada proses. Bisa ditangkap? Ya. Saya sering kali memberikan gambaran seperti ini. Saya berikan ini pena saya ini kepada saudara dengan gratis. Bukan karena saudara baik. Saudara nggak perlu membayarnya. Saya beri dengan gratis. Ya. Tetapi untuk memperoleh ini, saudara harus datang. Ya. Itulah prosesnya. Ya. Kalau saudara pun tidak percaya saya berikan ini gratis, saudara tidak akan memilikinya, toh? Ya mana mungkin.
Ya, mana mungkin dikasih Bapak itu? Ya, saudara tidak akan memperolehnya. Ya, Tuhan menganugerahkan keselamatan itu dengan gratis. Saudara mereka tidak mungkin. Ya, masa keselamatan gratis? Saudara tidak akan memperolehnya. Ya, keselamatan itu gratis, anugerah. Tetapi untuk mencapainya ada prosesnya. Ada langkah, ada perjalanan. Ya. Yaitu pertobatan, memberikan diri kita dibaptiskan sebagai tanda pengampunan dosa, menerima Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan, mengajar kita tentang firman-Nya, mengurapi kita sehingga kita mampu menjalani perjalanan rohani kita sampai ke surga. Itu proses. Walaupun Tuhan memberikan keselamatan itu anugerah, kalau saudara tidak bergerak untuk mencapainya, saudara tidak akan memilikinya. Bisa tangkap toh? Iya. Tetapi pertobatan, baptisan air, penuh dengan Roh Kudus, bukan syarat, bukan. Tetapi proses dalam mencapai keselamatan itu. Nah, kembali kita perhatikan. Ya, dalam kepercayaan tentang keselamatan kita dan tentang juru selamat kita anak Allah, dan semuanya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Semuanya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, maka gereja harus menjadi dewasa. Ini nanti yang akan dituai. Ini yang disebutkan masak ataupun matang. Terus lanjutkan. Ya, sampai benar-benar mencapai kesempurnaan Kristus. Sampai mencapai kesempurnaan Kristus, maka kita tidak lagi seperti anak-anak yang kepercayaannya selalu berubah karena ada orang yang mengungkapkan suatu pendapat lain atau membohongi kita demikian rupa sehingga kebohongan itu seakan-akan suatu kebenaran. Sehingga kita tidak lagi seperti anak-anak. Anak-anak itu kan mudah dibohongi. Ya, udah dibohongi. Maka anak-anak seringkali tertipu. Gereja pun kalau kanak-kanak itu mudah dibohong. Dibohongi oleh siapa? Dikatakan tadi oleh orang lain yang mengungkapkan pendapat lain atau membohongi kita demikian rupa sehingga kebohongan itu seakan-akan suatu kebenaran. Ya, menyampaikan ajaran yang lain seakan-akan kebenaran. Ya. Karena kita tidak dewasa, sehingga kita tidak bisa membedakan antara yang benar dengan salah. Kalau kebohongan-kebohongan yang kasar mungkin ya kita mudah menolaknya. Kalau ada mungkin orang berkata Yesus itu bukanlah Tuhan tetapi dia manusia. Ya, dia bukan Allah. Ya, tetapi dia sama dengan manusia seperti malaikat, dia ciptaan. Ya, mungkin kita mudah menolak. Ya. Tetapi kebohongan-kebohongan yang masuk dengan begitu licik. Ini yang perlu diwaspadai. Ya. Apalagi kita kadangkala ya sembarangan saja membuka channel-channel dan kita tidak memiliki filter. Ya. Sehingga ini berkata begini, ini berkata begini, ini berkata begini. Ya. Dan kita semua tampung, semua terima. Ini hati-hati, sehingga nanti tidak bisa bertumbuh dengan baik. Coba terus. Tidak, tapi sebaliknya dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti kebenaran. Ya, terus berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian di dalam segala hal kita makin lama makin menyerupai Kristus. Makin lama makin yang serupa. menjadi kepala dari tubuhnya. Terus di bawah
Di bawah pimpinannya seluruh tubuh itu disatukan dengan sempurna. Terus ya. Dan setiap bagian dengan tugasnya yang khusus menolong bagian-bagian lain. Sehingga seluruh tubuh itu tetap sehat, tumbuh dan penuh dengan kasih. Dan penuh dengan kasih. Sampai mencapai kedewasaan. Dan terus semakin bertumbuh, semakin sama sempurna dengan Kristus. Kalau kita mengoreksi ke diri kita, apakah kita makin hari makin bertumbuh? Kalau kita mengoreksi ke diri kita, apakah makin hari kita makin sama dengan Kristus? Kalau kita mengoreksi diri kita, apakah makin hari kita makin menyatu dengan Kristus? Pengenalan kita, pemahaman kita, apa makin meningkat? Komitmen kita, harapan kita, apakah makin mengarah kepada surga? Ini tentu kalau kita mengoreksi diri kita. Supaya apa yang kita pahami tidak hanya sekedar suatu pengetahuan, tetapi betul-betul akan membawa kita kepada keubahan, dibaharui dari sehari ke sehari, dan semakin sama dengan Kristus. Terjemahan sederhana dulu. Terjemahan sederhana. Dari ayat 13. Demikian. Iya. Pekerjaan itu harus terus berlangsung supaya kita semua semakin erat bersatu di dalam keyakinan dan pengetahuan kita tentang anak Allah. Kembali diingatkan bagaimana kita makin erat bersatu. Sebab tanda orang yang dewasa itu menyatu dengan Kristus. Menyatu. Sebagai miliknya. Sebab ia akan datang menuai apa yang ditaburnya. Ia akan datang menuai miliknya. Dia tidak akan menuai milik yang lain. Tidak. Tapi ia akan menuai miliknya. Saudara menuai milik saudara? Amin. Atau saudara pernah menuai yang bukan milik saudara? Orang lain yang tanam daun ubi, saudara yang menuai. Pernah begitu? Pernah ya. Orang lain yang tanam pisang, saudara yang tuai. Pernah juga begitu. Yesus datang akan menuai miliknya. Dia tidak akan menuai milik yang lain. Dia tidak akan menuai milik iblis, tidak. Dia hanya datang menuai milik kepunyaannya. Maka pastikan saudara adalah benih yang ditaburnya. Saudara menyatu dengan dia. Saudara adalah milik kepunyaannya. Dan dia akan datang untuk menjemputmu. Amin. Walaupun bukan malam ini. Tapi yang pasti dia akan datang menuai apa yang ditaburnya. Milik kepunyaannya. Tetapi bukan asal menuai, tidak asal menyabit, tidak. Yang akan dia sabit adalah yang sudah masak. Yang sudah matang, yang dewasa. Haleluya. Ya, terus kita lanjutkan dulu. Hendaklah kita semakin dewasa secara rohani. Dan terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Dan terus bertumbuh seperti Kristus. Nah, ini garis bawahi. Hendaklah kita dewasa secara rohani. Ya, bukan hanya umur saja. Ya,
Kalau umur mungkin kita dari sejak lahir kita sudah Kristen. Ya, mungkin juga ada yang sudah dari sejak lahir, mungkin juga sudah orang karismatik. Ya, tetapi bukan soal umur, tetapi kedewasaan rohani. Terus, jadi jangan lagi kita seperti anak-anak ya, yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Terbawa ke sana kemari oleh arus pengajaran-pengajaran yang baru. Ya, anak-anak itu mudah terpengaruh. Ya, apalagi kalau ada yang tren-tren. Ya. Terus karena ada banyak guru-guru palsu yang menyesatkan. Terus dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Ya, sengaja dibuat supaya kelihatannya benar. Ya. Bahkan juga nanti akan bisa mengadakan mujizat-mujizat supaya kelihatannya benar. Ya. Tetapi orang yang dewasa, gereja yang dewasa, akan mengenal kebenaran, mengenal Allahnya dengan baik. Terus 15. Sebaliknya marilah kita berpegang terus kepada ajaran yang benar, ya, dan selalu saling mengasihi. Terus dengan begitu kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam semua sifatnya. Iya. Berarti kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia yang adalah kepala atas kita. Tapi mari kita bertumbuh terus sampai segambar dengan Dia yang adalah kepala dalam kesempurnaan. Matang sama dengan dewasa. Itu yang akan dituai. Tentu untuk mencapai kematangan kedewasaan ada pertumbuhan yang terus-menerus. Benih itu kalau tidak tumbuh tidak akan mungkin berbuah. Benih itu walaupun sudah tumbuh, ia harus berbuah. Ya, kita mungkin juga sudah bertumbuh, secara rohani kita sudah tumbuh. Semangat rohani kita sudah tumbuh, ibadah kita sudah tumbuh. Ya, saudaraku. Ya. Tetapi jangan berhenti hanya sampai tumbuh, harus berbuah. Harus berbuah. Berbuah itu artinya hidup kita ini berguna untuk orang lain. Kalau hidup kita ini hanya berguna untuk diri kita sendiri, kita tidak berbuah. Ya. Tapi hidup kita ini berguna untuk orang lain. Hidup kita ini berbuat untuk orang lain. Kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, hanya untuk keluarga kita, kita tidak berbuah. Kita kerja, kita dapat uang, uangnya juga hanya untuk kita. Kita terima firman, firmannya juga hanya untuk kita. Kita senang dengan firman itu. Kita merasa dihiburkan, kita merasa dikuatkan. Ya, saudaraku, kita merasa tertolong. Tetapi firman yang kita terima tidak pernah kita bagi kepada orang lain. Sehingga orang lain kita bawa kepada Tuhan. Orang lain hidupnya berubah, sama seperti kita yang sudah berubah. Yang dikatakan berguna itu apa yang sudah kita terima? Kita terima dengan cuma-cuma firman itu. Bagikan dengan cuma-cuma. Kita sudah mengerti, ajari orang lain supaya orang lain juga mengerti. Kita sudah datang kepada Tuhan, bawa juga orang lain kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau coba jujur, kalau kita mau ditanya dengan jujur, coba mulai dari penatua-penatua, berapa banyak jiwa yang sudah saudara bawa ke Tuhan? Para pelayan-pelayan,
koordinator komsel, sudah berapa banyak jiwa yang kau bawa kepada Tuhan? Orang-orang muda, sudah berapa banyak orang-orang muda kau bawa kepada Tuhan? Kita sudah terima firman. Lalu firman yang kita terima itu untuk apa? Bagi kepada orang lain. Saksikan kepada orang lain. Ya, bawa orang lain kepada Tuhan. Supaya jangan sampai kita ini hidup hanya untuk diri kita. Kita memang bertumbuh, tapi nggak berbuah. Pernah ingat cerita tentang pohon ara yang sudah ditunggu berbuah tetapi tidak? Maka yang empunya berkata, tebang dia. Syukur pengusaha kebun itu berkata, berikan kesempatan supaya kupupuk kembali. Tapi kalau toh tahun depan tidak berbuah, tebang dia. Tuhan akan menuai buah loh. Buah yang mana? Yang matang. Jadi bukan hanya perasaan kita saja. Wah, aku merasa sudah dewasa secara rohani. Buahnya mana? Buahnya apa? Kalau dikatakan buah, buah itu dapat dinikmati orang lain. Kan begitu buah kan? Ya. Di belakang ini ada kue ini. Pohon kue ini gak pernah makan buah kue ini. Ya, walau nanti buahnya kue ini itu sudah jatuh di bawah, ya, pohonnya itu gak ambil makan gak. Ya, kalau sempat ada pohon seperti itu namanya pohon di film kartun itu. Ya, pohon kue ini gak pernah makan kue ini. Yang makan siapa? Orang lain toh. Jadi dia berbuah untuk orang lain. Dia hidup untuk berguna bagi orang lain. Itu berbuah. Iya. Jadi kalau dikatakan kita ini berbuah, hidup kita ini berguna bagi orang lain. Bukan hanya untuk diri kita. Bisa ditangkap? Iya. Berarti kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia yang adalah kepala atas kita. Sehingga kita sama seperti Kristus. Bagaimana Kristus juga yang menyerahkan hidupnya untuk yang lain. Bahkan untuk manusia yang berdosa, saya dan saudara. Demikian seharusnya hidup kita. Itu yang disebutkan dengan berbuah. Maka itu yang siap untuk dituai oleh penuai yang pertama. Yesus sebagai anak manusia. Tapi ada penuai yang kedua. Siapa? Siapa? Malaikat. Apa yang akan dia tuai? Buah anggur. Ya, bahkan anggur yang sudah masak. Sudah masak toh? Ya, kembali kepada Wahyu pasal yang ke-14 tadi. Demikian ayat 18. Ya. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Terus. Ia berkuasa atas api. Ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya. Terus. Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu. Ya. Dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi. Ya. Karena buahnya sudah masak. Buah anggur di bumi ini menunjukkan, menggambarkan orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bertobat. Ya. Nah. Jadi penuai yang kedua adalah malaikat. Ya. Kalau dalam perumpamaan Injil Matius pasal yang ke-13 tadi, perumpamaan tentang gandum lalang di ladang, ya. Yang menuai di sini adalah malaikat.
Ya, maka malaikat itu akan mengumpulkan ilalang-ilalang itu, ya, lalu dimasukkan ke dalam perapian. Ya, kembali kepada Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13, saya kutip dari mulai ayatnya yang ke-39. Coba, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. ya, Waktu menuai ialah akhir zaman. ya, waktu Dan menuai para adalah akhir penuai zaman. itu malaikat. Siapa penuainya? Siapa penuainya? Malaikat. Malaikat. Ya, anak manusia atau Yesus sebagai anak manusia, dia akan menuai tuaiannya. Ya, hasil dari apa yang dia taburkan. Benih yang dia taburkan, benih yang baik. Anak-anak kerajaan yang bertumbuh terus mengarah kepada Kristus, menghasilkan buah, artinya hidup untuk orang lain, berguna bagi orang lain. Tetapi ada penuai yang kedua, malaikat. Maka malaikat ini akan menuai di akhir zaman, katanya. Maka terus 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, terus, demikian juga pada akhir zaman. ya, terus, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, ya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang yang menyesatkan, menyesatkan dan terus. semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam Ya, kerajaannya. dan semua orang yang melakukan kejahatan terus Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. ya, terus Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. akan dituai. Siapa yang dituai? Orang-orang jahat yang tidak bertobat, yang tidak bertumbuh. Ya. Jadi dua penuai ini. Yang pertama tadi adalah Yesus sebagai anak manusia menuai miliknya. Tapi yang kedua, malaikat. Siapa yang akan dituai? Orang-orang yang hidup dalam dosa. Ya. Tetapi perhatikan kembali. Ya. Orang yang hidup dalam dosa. Apakah semua orang yang hidup dalam dosa? Tadi dikatakan tuaian yang sudah masak. Sudah matang. Sudah matang. Ya. Jadi bukan berarti dosa hari ini ya langsung dibinasakan, dosa hari ini dibinasakan, tidak. Ya, kita pengkhotbah mencatat seperti ini. Ya. Karena penghukuman tidak langsung berlangsung, ya, dijatuhkan kepada orang yang berdosa. Seringkali orang yang berdosa ini merasa nyaman dengan dosanya, sehingga tidak bertobat, sehingga terus dalam kehidupan dosa itu. Begitu ya. Kita pengkhotbah sebentar, saya kutip. Demikian pengkhotbah 8 ayat 11. Ya. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, Ya. maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ya, penuh niat. Karena tidak langsung dihukum. Ya, seringkali manusia itu merasa nyaman dengan dosa itu. Maka hati-hati saudara jemaat Tuhan. Ya, ketika saudara berdosa, ketika saudara mungkin jatuh dalam kesesatan, ya, jangan merasa nyaman dengan dosa itu. Walaupun mungkin saudara tidak ditegur oleh Tuhan, tidak langsung dihukum, tidak langsung ada konsekuensi dari dosa itu, jangan merasa nyaman dengan dosa itu. Hati-hati. Jangan sampai dosamu matang. Masak. Karena dosa itu juga harus matang dulu. Baru nanti dituai. Ya. Digambarkan tadi dalam kitab Wahyu, anggur itu sampai matang dulu. Setelah matang anggur di bumi, katanya, lalu dituai. Kemana dilempar? Kilang, yaitu murka Allah. Penghukuman. Dosa pun begitu. Ya. Jadi karena dosa itu tidak langsung dihukum, karena Tuhan adalah Tuhan yang bermurah hati. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan panjang sabar. Tetapi seringkali manusia salah mempergunakan, salah menanggapi panjang sabar Tuhan. Sehingga nyaman dengan dosa itu. Dan terus bertumbuh, berkembang dalam dosa itu. Sampai matang. Kalau sudah matang, baru nanti dihukum. Dituai. Ingat, mulai dari penghukuman. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasalnya yang ke-6. Dosa manusia
begitu bejat. Sampai Alkitab mencatat, ya, Tuhan menarik rohnya dari manusia. Karena manusia itu hidup dalam daging. Daging adanya. Manusia menginginkan pasangan hidupnya sesuka hatinya. Semaunya. Ya, dia lagi seturut dengan firman Tuhan. Apakah Tuhan langsung menghukum? Tidak. Tidak tahu? Tuhan memberikan kesempatan. Berapa lama? 120 tahun. Sembari mempersiapkan batu. Ya, tetapi justru manusia tidak bertobat, melainkan dosanya makin matang, makin sempurna, maka Tuhan hukum. Ya, berlanjut kepada Kejadian pasalnya yang ke-11. Kejadian pasalnya yang ke-11. Ya, Nimrod bersama dengan kelompoknya sudah berpaling, meninggalkan Tuhan. Mereka pergi ke wilayah Sinear, menjumpai tanah datar di sana, lalu membangun menara. Ya, ketika mereka membangun menara, apakah Tuhan langsung menghukum? Dibiarkan dulu menara itu dibangun. Dan Tuhan berkata, mereka mulai berhasil. Mulai tapi makin jauh dari Tuhan. Makin membelakangi Tuhan. Setelah mereka berhasil, baru Tuhan hancurkan. Tuhan kacaukan bahasa. Sebab Tuhan berkata, apapun yang mereka lakukan, pasti akan tercapai. Sekarang pun mereka sudah mencapainya. Pembangunan itu sudah tercapai. Dan mulai sekarang, apapun yang mereka inginkan, akan tercapai, kata Tuhan. Karena itu Tuhan kacau. Maka kadangkala Tuhan pun izinkan kita jauh dari Tuhan, kelihatannya berhasil. Sampai dosa itu matang, barulah kacau. Hal yang sama, Sodom Gomora pun begitu. Ya, sampai dosanya matang dulu. Lalu Tuhan datang untuk melihat, menilik bumi. Sebelum Tuhan menunggang balikan, Tuhan masih bertemu dengan Abraham. Dan berbicara tentang Sodom Gomora. Tapi dosanya terus meningkat. Sampai matang, baru dihukum. Penduduk tanah Kanaan pun demikian. Tuhan tahu penduduk tanah Kanaan itu adalah orang-orang fasik. Maka Tuhan biarkan Israel berkembang di Mesir 430 tahun. Sampai dosanya penduduk tanah Kanaan itu betul-betul matang. Baru Tuhan singkirkan. Dan Tuhan berikan negeri itu kepada bangsa Israel. Saudaraku, jangan merasa nyaman dalam dosa, dalam kesalahan. Sekecil apapun kesalahan kita, kelalaian kita, selalulah datang di kaki Tuhan menyelidiki. Supaya jangan sampai kesalahan, kelalaian itu berkembang dan menjadi matang. Sehingga nanti yang akan datang untuk menuai adalah malaikat. Tapi biarlah hidup kita dituai oleh Dia, anak manusia, Yesus, yang akan datang menuai miliknya. Kiranya kita masuk dalam penuaian pertama. Amin. Pastikan diri, maka tetap menyatu dengan Dia. Jadilah menjadi jemaat yang dewasa. Berbuah. Hidupmu berguna bagi yang lain. Hidupmu juga berguna bagi Tuhan. Bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Untuk kita dapat mengerti dengan baik.
Haleluya.